Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa limpahkan sehingga kita dapat bertemu di Zoom meeting hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita mulai hari ini dengan perkenalan dulu. Perkenalkan kami dari tim penyuluh KPP Madi Jakarta Timur. Saya sendiri tim pembacaranya dengan Popon Suropon. Di hadapan saya sudah ada PLH Kepala KPP Madi Jakarta Timur, Bapak Urip. Di sebelahnya ada Kepala Seksi Pelayanan Bapak Hendra. Di sebelah Bapak Hendra ada Mbak Sari. Selamat pagi. Di samping saya ada Mbak Iis Kurniasih. Pagi. Iis, untuk menjelaskan tentang PMK 158 pada Mbak Iis, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Fodai. Selamat pagi Bapak dan Ibu wajib pajak KPP Madya Jakarta Timur. Pagi, pagi, pagi. Oh, Masih semangatnya nih? Iis, semangat dong. Semangat terus ya di hari Jumat. Di hari Jumat nih, minggu terakhir di hari kerja. Semoga Eh, bersemangat. kemarin habis gajian nih kayaknya Habis nih. gajian ya? Eh, Kita belum. kita belum. Kita lagi kering-keringnya ya. Jadi curhat. Jadi curhat. Gimana Bapak dan Ibu? Sehat semuanya? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Semangat ya. Tadi Mbak Sari sudah menyampaikan terkait PP 58 tahun 2023. Izinkan saya meneruskan. Ini PMK 168 tahun 2023 ini yang merupakan turunan dari PP 58 tahun 2023. Mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak mendengar ya berita-berita di luar mengenai TER ini. Atau mungkin ya sudah mulai melaksanakan ya karena sudah di bulan Januari. Semoga tidak ada kesulitan ya Bapak dan Ibu. Mungkin nanti jika menemukan kesulitan Bapak dan Ibu bisa langsung menanyakannya kepada kami. Baik, kita ke PMK 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa. Oke, ini latar belakangnya mungkin tadi Mbak Sari juga sudah menjelaskan ya. Latar belakangnya ini adalah cara penghitungan dalam pemotongan pasal 21 dalam ketentuan sebelumnya mungkin memiliki kompleksitas yang tinggi. Jadi karena banyak variasinya, jika dibandingkan dengan perpajakan yang lain, withholding tax, misalnya pasal 23, PPh final, pasal 21 ini tergolong rumit ya. Bagi wajib pajak mungkin bingung. Ini pasal 21 banyak sekali sih kriteria-kriterianya, nggak simpel banget. Jangan kan buat wajib pajak, mungkin bagi pegawai pajak pun kita agak bingung untuk mengawasinya ya Mas Fodai. Ya, ya. Oke, nah mungkin salah satunya ini Bapak dan Ibu ya latar belakangnya yang kenapa sih TER ini muncul. Lalu yang kedua, latar belakangnya ya sudah ditetapkan di PMK 58 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi yang berlaku pada 1 Januari 2024. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Sari juga bahwa TER ini bukan pilihan. Jadi wajib pajak nih tidak diberikan pilihan untuk menggunakan TER atau menggunakan yang lama aja lah, saya lebih gampang yang lama misalnya. Tidak ya. Jadi Bapak dan Ibu mulai 1 Januari ini harus sudah menggunakan TER sesuai dengan ketentuan. Dasar hukumnya pasal 21 ayat 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Next. Oke. Substansinya tadi juga sudah disinggung yaitu simplikasi cara penghitungan pasal 21 melalui tabel tarif efektif untuk menghitung kewajiban PPh pasal 21 masa pajak Januari sampai dengan November ya. Jadi untuk Desembernya tetap masih menggunakan yang lama. Jadi TER ini Bapak Ibu gunakan hanya untuk menghitung PPh terhutang dari masa Januari sampai dengan November.
Lalu substansi berikutnya. Nah, cara penghitungan setahunnya tetap menggunakan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH seperti ketentuan sebelumnya. Nah, next ya, tujuan tujuan juga tadi sudah disinggung, yaitu memberikan kemudahan bagi si pemotong pajak dalam menghitung pasal 21-nya dan menekan kemungkinan salah hitung ya, karena tadi simple cara menghitungnya. Nanti kita akan belajar cara menghitungnya di akhir sesi ya Bapak dan Ibu. Lalu memudahkan, benar, memudahkan penerima penghasilan pegawai sebagai pihak yang dipotong PPH untuk melakukan pengecekan kebenaran. Benar nggak sih nih, PPH saya yang dipotong nih sama kantor ini 200.000 misalnya sebulan, memang harus 200.000. Nah, jadi Bapak dan Ibu sebagai pegawai bisa mengecek juga atas kebenaran PPH yang dipotong. Lalu yang ketiga tujuannya tentu saja memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Oke, next. Oke, sasarannya terciptanya pengaturan di bidang perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha bagi wajib pajak ya tentu saja sebagai pemberi kerja sehingga diharapkan dapat meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi misalnya dulu untuk mengerjakan pasal 21 aja misalnya perusahaan ini meng-hire orang tertentu gitu, satu orang tertentu yang khusus untuk mengerjakan pasal 21. Mungkin dengan adanya TER ini karena simpelnya tidak perlu lagi bisa dikerjakan oleh mungkin bagian lain. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Lalu terciptanya peraturan perundang-undang di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Ya, jadi dengan adanya TER ini kan TER ini sudah disusun sedemikian rupa dengan tarif-tarif yang pasti sudah diuji ya. Jadi di situ di setiap lapisan itu ada keadilan dan kepastian hukumnya. Lalu adanya penguatan basis sektor perpajakan yang dapat meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Next, Mbak Vivi. Oke, ini tadi struktur, kalau tadi ada di struktur PP-nya, ya ini struktur PMK-nya ya, terdiri dari bab 1 sampai bab 9 dan 25 pasal. Bab 1 berisi ketentuan umum, lalu bab 2-nya pemotongan pajak dan penerima penghasilan, bab 3-nya penghasilan dipotong pajak penghasilan pasal 21, lalu bab 4 tuh dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan. Next, kita cepat aja ya Bapak dan Ibu karena berhubung waktu dan ini hari Jumat ya. Nanti mungkin kita lebih banyak di sesi diskusi ya. Kita Oke. pada orang lain. Oh, Ya, lanjut lagi. oke, lanjut ya. Nah, oke, lanjut di tarif. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Nggak apa-apa, lanjut saja. Next lagi. Next ya, tarif pajak penghasilan pasal 21 ini terdiri masih sama ya Bapak dan Ibu yang menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 ini ada 5 lapisan tarif. Yang pertama itu 5% penghasilan sampai 60 juta. Lalu di atas 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta 25%. Di atas 500 juta 30%. Dan di atas 5 miliar itu 35%. Oke, mau nggak nih dapat tarif yang paling tinggi Mas Wadai? Waduh, saya maunya penghasilan brutonya sih. Penghasil brutonya segitu, tarifnya 5% gitu. Jangan, Oh, jangan. tidak Nggak adil boleh. gitu, Mas Poda. Harus Harus berkeadilan berkeadilan. ya. Oke, next, Mbak Vivi. Nah, yang kedua, ini tarif pemotongan pasal 21-nya berdasarkan TER ya, Bapak dan Ibu. Jadi TER ini ada dua. Tarif efektif bulanan itu ada 3 klaster nih yang membedakan. Ada TER A, TER B, dan TER C. Yang membedakan kita masuk mana?
sesuai dengan PTKP-nya. Jadi dilihat nih masing-masing PTKP saya di awal tahun tadi yang Mbak Sari singgung ya. PTKP itu statusnya di awal tahun. Jadi jangan misalnya menikah di bulan Juni, pengennya PTKP berubah di bulan itu. Jangan ya Bapak dan Ibu, dilihat lagi di kondisi awal tahunnya. Jadi PTKP dengan TK 0, TK 1 dan K 0 itu masuk di TER A. Lalu yang TER B ini PTKP dengan TK 2, K 1, TK 3 dan K 2. Lalu yang paling tinggi ini TER C, PTKP K 3. Jadi kalau Bapak dan Ibu statusnya K 3, berarti menikah anak 3, nah bisa menggunakan TER C. Lalu berikutnya tarif efektif harian. Tarif efektif harian ini yang membedakan ada dua. Bentar, Mas Bodai balik lagi. Ya, ada dua berdasarkan penghasilan bruto hariannya. Jadi kurang dari 450.000 itu TER hariannya itu 0%. 0% kali penghasilan bruto harian. Lalu di atas 450.000 sampai 2,5 juta itu kena tarif 0,5% kali penghasilan bruto harian. Lanjut. Oke, ini kolomnya nih lapisan penghasilan yang masuk TER A. Ya, jadi dengan kriteria TER A, PTKP TK 0 54 juta, TK 1 dan K 0 58,5 juta ya. Jadi akan masuk ke lapisan TER A. Nanti bisa dicek mungkin Bapak dan Ibu penghasilan brutonya kira-kira masuk ta- lapisan yang mana nih atau masuk TER yang mana. Semoga sih TER yang Yang mana paling ya? bawah dong. Yang paling bawah ya. Iya dong. Harapannya Oke, seperti itu. harapannya seperti itu. Semoga ya kan makin tahun udah bisa aja sampai yang tertinggi lah Podai. Amin. Oke, amin. Ya, lanjut. Nah, pokok-pokok perubahan pengaturan. Sudah, Lanjut lagi. lanjut Mbak Vivi. Lagi. Ini Yuk. agak cepat biar ini ya, biar kita bisa ke contoh perhitungannya nih. Ah, Biasanya yang bikin WP penasaran perhitungannya gimana sih? ya, Gitu. ya, ya, ya. Oke, perubahan skema perhitungan. Jadi perubahannya itu ada di seluruh skema perhitungan pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap untuk masa pajak selain masa pajak terakhir dan pegawai tidak tetap. Jadi untuk masa Januari sampai dengan November. Lalu memperluas lingkup perhitungan PPh 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun dari hanya Dapur menjadi juga berlaku untuk lingkup BPJS TK, Asabri, dan Taspen. Lalu pengurangan zakat sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dalam penghasilan bruto PPh 21. Ini nih yang berubah ya Mas Wada ya. Hai, hai, ya, ya. Tuh. Yang dulu mungkin jika kita ada zakat ke Itu apa namanya? Basnas, Basnas, ya. misalnya kita punya bukti potong, Hmm. itu kan boleh sebagai pengurang ya Mas Wadai. Hmm. Nah, dulu mungkin kita memasukkan saat kita lapor SPT-nya. Hmm. Lapor SPT tahunan, kita hitung, kita kurangkan dengan zakat. Nah, sekarang zakat itu bisa langsung dikurangkan oleh pemberi kerja. Jadi pemberi kerja yang Iya, ngasih ke yang langsung Basnas. betul dan langsung dipotong ya. Lalu menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 DTP, gabung seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan, lalu pemotongan PPh pasal 21 atas natura dan kenikmatan. Tidak dibedakan skema perhitungan pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Nah, ini juga dihilangkan nih pegawai berkesinambungan, tidak berkesinambungan. Dulu nih buat bingung nih ya. Ya. Perusahaan kadang ini pegawai ini termasuk yang mana sih Bu? Sekarang tidak ada lagi, udah nggak perlu bingung lagi nih para pemberi kerja ini pegawainya masuk ke yang mana. Lalu selanjutnya penyesuaian pengaturan, yaitu mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan. OP pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha atau
pekerjaan bebas pemberi kerja. Lalu organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional. Lalu menggabungkan PMK biaya jabatan, biaya pensiun, dan PMK pengurang penghasilan harian. Lalu menambah pengecualian penghasilan yang dipotong pasal 21 berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, yaitu bantuan, sumbangan, dan hibah. Lalu menyesuaikan pengurang penghasilan bruto bukan pegawai dengan konsep yang terdapat dalam PMK 141 tahun 2015. Lalu menaikkan bunyi DPP PPH 21 dokter dalam Per 16 ke dalam lampiran PMK ya sekarang PMK-nya sudah PMK ada. sudah. Lalu menegaskan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan dan tidak ada kewajiban pembuatan bupot jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Lebih bayar karena pembetulan boleh dikompensasi ke masa pajak berikutnya, tidak harus berurutan. Jadi dari Januari bisa aja langsung ke Maret. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Lalu PNS nih, khusus PNS yang membuat surat pernyataan ketika dia ada di dua pemberi kerja. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu resum skema PMK 168/2023, garis besarnya seperti yang terlihat di layar. Subjek penerima penghasilannya ini dibedakan menjadi pegawai tetap dan pensiunan, lalu PNS, TNI, Polri, PN pensiunan ini bisa diterapkan setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir, lalu diterapkan pada masa pajak terakhir. Pengenaannya yang diterapkan setiap masa kecuali pajak terakhir itu penghasilan bruto kali TER bulanannya, lalu yang diterapkan pada masa pajak terakhir itu PKP setahun kali tarif pasal 17. Oke, lalu berikutnya anggota, sebentar belum. Oke, nah, untuk subjek anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur diterapkan per masa pajak ya untuk pengenanya penghasilan bruto kali TER bulanan. Lalu pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tetap ini dibagi menjadi yang tidak dibayar bulanan atau dibayar bulanan. Yang tidak dibayar bulanan itu penghasilannya 0 sampai 2.500.000 per hari. Itu pengenaannya penghasilan bruto sehari kali TER harian. Lalu yang di atas 2.500.000 per hari, penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Ya, lalu yang dibayar bulanan, pegawai tidak tetap dibayar bulanan, itu langsung penggunaan tarifnya penghasilan bruto bulanan kali TER bulanan. Lalu selanjutnya subjeknya bukan pegawai. Bukan pegawainya diterapkan per masa pajak atau pada saat terutangnya. Pengenaannya penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Lalu untuk peserta kegiatan atau hadiah atau subonan kegiatan ya, diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang, lalu pengenaannya penghasilan bruto kali tarif pasal 17. Dan selanjutnya ada peserta program pensiun pegawai dan mantan pegawai ini diterapkan per masa pajak. Jadi dihitungnya per masa pajaknya ya Bapak dan Ibu. Pengenaannya penghasilan bruto kali tarif pasal 17. Oke, next Mbak. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya, subjek pemotong, subjek penerima penghasilkan, dan dasar pengenaan pajak dan tarifnya. Subjek pemotongnya tadi ada pemberi kerja, instansi pemerintah. Nah, ini yang tiga di atas ini pembayar uang pensiun berkala, DAPEN, BPJS TK, Taspen Asabri, instansi pemerintah. Ya, subjeknya nih, subjek pemotongnya. Lalu subjek penerima penghasilannya itu ada pegawai tetap, terus ada penerima pensiun berkala, PNS, TNI, Polri.
Nah, dasar pengenaan pajaknya bagaimana? Penghasilan bruto dalam 1 bulan dan penghasilan kena pajak dalam 1 tahun. Tadi ya seperti tadi untuk 1 bulan ya tarif TER tadi, tarif efektif bulanannya dilihat kategorinya A, B, atau C. Lalu untuk penghasilan kena pajak 1 tahunnya menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Oke, yang TER ini untuk penghitungan setiap masa selain pajak terakhir. Jadi Januari sampai November. Lalu untuk menghitung pasal 21 terutang 1 tahun, pada terakhir, masa terakhir, selisih antara PPH terutang 1 tahun dengan PPH pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya. Jadi kan jika sudah dipotong masa-masa sebelumnya Januari sampai November, untuk yang terakhir itu akan dilihat berapa eh, kewajiban PPh 1 tahunnya berapa, lalu yang sudah dipotong tadi, dipotong dari Januari sampai Novembernya berapa, selisihnya berapa. Oke, lalu untuk ini satu pemberi kerja instansi pemerintah, subjek penerimanya anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur. Dasar pengenaannya adalah penghasilan bruto, lalu tarifnya menggunakan tarif efektif bulanan kategori A, B, dan C untuk penghitungannya setiap masa pajak ya Januari sampai dengan Desember seperti yang tadi. Oke. Lalu untuk subjek pemotong pemberi kerjanya instansi pemerintah, oke, pegawai subjek penerimanya pegawai tidak tetap. Nah, DPP-nya ini ada yang penghasilan bruto sehari-hari atau rata-rata penghasilan bruto sehari-hari, itu tarifnya menggunakan tarif efektif harian. Oke, untuk penghasilan tidak dibayarkan bulanan, penghasilan bruto sehari sampai dengan 2.500.000. Lalu pegawai tidak tetap yang penghasilan bruto dibayarkannya 50% ya, yang digunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Oke, selanjutnya penghasilan bruto bulanan, tarifnya menggunakan TER juga, penghasil yang dibayarkan adalah bulanan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Next. Oke, subjek pemotong, subjek penerima penghasilan dan DPP-nya. Ini ya masih lanjut yang tadi ya. Subjek pemotongnya orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ini jadi subjeknya subjek penerima penghasilannya berarti bukan pegawai ya Bapak dan Ibu. DPP-nya penghasilan bruto kali 50%, tarifnya tarif pasal 17 ini sepertinya tidak ada perubahan ya. Selanjutnya masih sama. Oke, lanjut. Nah, skema perubahan pasal 21 pegawai tetap. Nah, ini di atas itu adalah ketentuan sebelumnya ya Bapak dan Ibu. Oke, ini tarif pegawai tetapnya setiap masa kecuali masa pajak terakhir itu dulu itu penghasilan bruto sebulan dikurang biaya jabatan, pensiun, iuran pensiun, lalu disetahunkan dikurang PTKP, baru dikali tarif pasal 17, lalu dibagi 12. Ribet kayaknya ya. Oh, ribet. Ribet, ribet kali. Ribet. Nah, lalu untuk masa pajak terakhirnya nih, kalau dulu ya pasal 21 setahun itu penghasilan bruto setahun, biaya jabatan, kurang pensiun, PTKP, tarif pasal 17, lalu dihitung lagi masa pajak terakhirnya 21 setahun, dikurang 21 sudah dipotong setahun. Nah, itu dapat terakhir, masa pajak terakhir. Nah, untuk yang sesuai PMK 168, tarif pegawai tetapnya penghitungan seperti tadi sudah dijelaskan ya. Setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Jadi Januari sampai dengan November itu tarifnya berapa PPh yang harus dipotong yaitu menggunakan penghasilan bruto sebulan kali TER bulanan. TER bulanannya dilihat nih masuk ke TER A, B atau C dengan melihat PTKP-nya. Lalu di masa pajak terakhir untuk yang sesuai dengan PMK 168 itu
PPh pasal 21 setahun itu penghasilan bruto setahun sama sih ya, dikurang biaya jabatan atau biaya pensiun atau iuran pensiun. Lalu, nah ada nih pengurang lagi zakat sumbangan keagamaan yang dibayarkan melalui pemberi kerja tadi dikurang PTKP, lalu baru dikali tarif pasal 17. Lalu PPh pasal 21 masa pajak terakhir, pasal 21 setahun dikurang pasal 21 yang sudah dipotong di masa Januari sampai dengan November tadi. Jadi selisihnya mungkin nanti di masa pajak terakhir itu di Desember kemungkinan pegawai itu akan ada kurang bayar ataupun mungkin lebih bayar. Tidak menutup kemungkinan ya Bapak dan Ibu. Next. Oke. Ini tarif pegawai tidak tetap ketentuan sebelumnya. Ini kalau yang tadi pegawai tetap ya, yang ini pegawai tidak tetap. Ini dibedakan berdasarkan penghasilan bruto hariannya. Ini kalau di bawah 450.000 per hari tidak dipotong. Lalu di atas 450.000 sampai dengan kurang dari 4.500.000 per bulan, itu kena tarif 5% kali penghasilan bruto dikurang 450. 450 itu yang tidak kena PPh ya Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya lebih dari 4.500.000 per bulan sampai dengan 10.200.000 per bulan itu kena 5% kali penghasilan bruto dikurang PTKP sehari. Lalu yang di atas 10.200.000 per bulan tarif pasal 17 kali penghasilan bruto disetahunkan dikurang PTKP. Lalu kalau yang dibayarkan bulanan langsung ke tarif pasal 17 kali penghasilan bruto dikurang PTKP. Itu ketentuan sebelumnya. Lalu ketentuan sesuai dengan PMK 168 itu penghasilan bruto yang kurang dari 450.000 per hari itu tarifnya 0% kali penghasilan bruto harian. Jadi istilahnya bukan tidak dipotong ya, tapi 0%. Lalu yang di atas 450.000 sampai dengan 2.500.000 per hari itu tarifnya 0,5% kali penghasilan bruto harian. Lalu yang di atas 2.500.000 per hari, tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto. Nah, jika dibayarkan bulanan nih, ada pegawai tidak tetap tapi dibayarkan bulanan, sesuai dengan tarif efektif bulanan kali penghasilan bruto. Oke, lanjut. Masih skema perubahan 21 bukan pegawai. Yang ketentuan sebelumnya nih yang tidak berkesinambungan itu tarifnya pasal 17 kali penghasilan bruto kali 50%. Lalu yang berkesinambungan ini yang bikin bingung ya, tidak berkesinambungan, berkesinambungan memiliki NPWP hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong pasal 21 dan tidak memperoleh penghasilan lainnya. Itu tarifnya dulu pasal 17 kali penghasilan bruto kali 50%, lalu dikurangi PTKP dan penghasilan kumulatif. Lalu ada lagi yang bukan pegawai berkesinambungan, tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong. Kalau yang tadi tidak memperoleh pasangannya, kalau yang ini memperoleh. Bedanya di pasal 17 kali penghasilan bruto kali 50% tidak dikurangi PTKP ya Bapak dan Ibu. Lalu untuk yang sekarang simpel nih, tarif bukan pegawai PMK 168 hanya menggunakan tarif pasal 17 kali penghasilan bruto dikali 50%. Simpel banget ya Mas Wadai. Iya. Oke. Lanjut. Lanjut. Saya dulu coba nih ya. Nah, Nih ya, eh, berikutnya nih ya. Sekarang yang lanjut. subjek lainnya ya, berarti di sini ya. Untuk peserta kegiatan ini sekarang masih nggak ada yang berubah ya untuk peserta kegiatan. Tapi yang ini yang pegawai menarik uang terkait pensiun ini PPh apa penghasilan bruto ya PPh-nya 21-nya adalah pasal 17 dikali penghasilan bruto. Sama seperti mantan pegawai yang menerima bonus.
Untuk dewan komisaris atau dewan pengawas yang menerima penghasilan tidak tetap teratur, TER bulanan dikali penghasilan bruto. Bagaimana kalau yang dewasnya menerima penghasilannya teratur? Ya Hmm. sama, penghasilan TER bulanannya dikali penghasilan bruto. Ya. Oke, ini ada perbandingan berikutnya. Nah, ini dia contoh perbandingannya ya, yang sebelumnya pakai pasal 21 pakai ketentuan sebelumnya, yang ini pasal 21 yang pakai TER. Ini kita banding-bandingkan ini seperti apa nih? Asumsinya penghasilan Januari sampai Desembernya tetap nggak ada THR atau bonus. Hmm. Ini PTKP-nya K0, K0 berarti masuknya TRA. Terus kita ketahui juga di sini untuk contoh adalah iuran pensiunnya 100.000 per bulan. Ini contoh yang paling atas 5.250.000. Kalau pakai TER, tarifnya 0%. Januari November nggak dipotong pajak. Hmm. Nggak, sorry, bukan nggak dipotong, dipotong tapi 0%. Ya, untuk di masa Desember kita ketahui yang dipotong 7.500 setahunnya, kalau pakai tarif TER 7.500 juga. Kita bandingkan nih dengan perhitungan sebelumnya. Nah, perhitungan sebelumnya dengan gaji 5.250, Januari November itu dia dipotong Rp625. Desembernya juga sama 625. Kalau setahunnya pakai perhitungan yang lama total ternyata sama nih dibanding TER. Sama-sama 7.500. Ya, selisihnya adalah di Januari November kalau di TER itu tidak pemotongannya Rp0. Kalau di perhitungan pasal 21 yang lama dipotong 625. Di Desember untuk TER selisihnya 6.875. Di bawahnya ada yang penghasilannya contohnya 5.500.000. Nah, sini udah datarnya nih Januari Novembernya 0,25%. Besarnya berapa Januari sampai November? 13.750. Untuk Desember ini bagaimana? Oh, ternyata kalau pakai TER pasal 21-nya di Desember ada lebih bayar 1.250. Bagaimana nih Pak? Ini lebih? Ya lebih nggak apa-apa. Ini perhitungan TER. Pakai TER ada lebih ya normal-normal saja, ada yang lebih, ada yang kurang. Di sini contohnya lebih 1.250 berarti kita kembalikan ke pegawai. Ternyata kalau kita hitung di total-total dengan menghitung TER, dia PPh 21-nya setahun 150.000. Bagaimana perhitungan 21 yang lama? Dan gaji 5.500.000 dari Januari sampai November dia dipotong 12.500. Desembernya juga sama 12.500. Kalau di total-total setahun dia dipotong 150.000. Sama ternyata dengan TER. Dengan TER, dengan perhitungan yang lama, sama-sama dia dipotong 150.000 setahun. Nggak ada perbedaan. Berikutnya lagi yang 5.750. Per bulanannya kita ketahui 0,5%, 0,50%. Januari sampai November dia dipotong 28.750. Untuk masa Desember, wah ternyata dia lebih Pak setelah dihitung. Setelah kami perhitungkan, ini dia ada lebih 23.750. Ini nggak apa-apa Pak? Iya tidak apa-apa. Lebih bayar kita kembalikan ke pegawai. Nah, kalau kita hitung setahun, baru kita bandingkan sama yang pasal 21 yang lama, perhitungannya sama-sama juga. 292.500. Tidak ada perbedaan ternyata PPh 21-nya. Yang ekstrim lagi nih, 10 juta. Langsung kita jebret 10 juta. 10 juta tarif per bulanannya 2%. Januari November dia dipotong 200.000 per bulan. Di Desembernya, loh Pak, dia dipotongnya lebih besar, 515.000 jadinya. Jadi ntar di Desember, masa Desember dia dipotongnya lebih gede dong Pak. Ya betul, di sini seperti itu. 515. Kalau kita setahunkan, dia dipotong 2.715.000 rupiah. Bagaimana Pak? Kita bandingin dong sama yang P21 yang lama. Hitungnya bagaimana? Ah ya, sama, boleh. Januari November dia dipotong 226.250.000 rupiah, Desembernya juga sama otomatis. Kalau kita jumlahkan dengan perhitungan yang lama, PPh 21 yang dipotong adalah 2.715.000. Kita bandingkan dengan TER, ternyata sama-sama juga. Baik dengan TER maupun dengan PPh perhitungan yang lama, jumlah yang pajak yang dipotong sama ternyata. Yang membedakan adalah cara menghitung di Januari sampai sampai dengan November. Seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan ya, nggak ada pajak baru Pak. Ini dengan TER ada PPh 21 baru dong. Nggak, sama saja.
Yang membedakan sekali lagi adalah cara menghitung pajak di Januari sampai November. Untuk penghasilan mana yang dijadikan penghasilan bruto, yang menjadi pengurang, itu sama saja. Yang berubah sekali lagi, teman-teman, hanya menghitung Januari sampai November. Next, berikutnya. Nah, ini kita ada, ini perbandingan nih. Yang kita lihat yang tabel yang kanan dulu ya. Kita punya data 10 UMR provinsi tertinggi 2024 dari nomor 1 sampai 10. Ternyata kita bisa dapat data yang paling tinggi UMR-nya se-Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta. Gajinya UMR-nya adalah 5.067.381 rupiah. Nah, terus bagaimana dengan tarif TER? Nah, ternyata di tarif TER yang paling rendahnya nih ya, lapisan paling rendah sampai dengan 5.400.000 yaitu di TRA PTKP-nya yang 54 juta TK0 itu tidak kena pajak, tidak kena pajak, sorry, dipotong pajak yaitu nilainya 0%. Jadi ini berpihak tetap berpihak kepada wajib pajak. Jadi yang UMR-nya besarnya 5.400.000 sorry 5 juta masih belum masih dipotong 0%. Nih, Hil Januari sampai Novembernya. Nanti baru di Desember kita perhitungkan. Next lagi. Nah, ini contoh. Contoh lagi ya. Kita punya contoh nih. Tuan R bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan 10 juta serta membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan. PTKP-nya K0. Ini sekali lagi diingatkan untuk perhitungan BPJS dan teman-temannya itu tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan adalah cara perhitungan PPh-nya ya teman-teman ya. Ya, kotak di sebelah kiri ini cara ngitung yang ini nih peraturan sebelumnya ya. Gajinya 10 juta dikurang biaya jabatan 5% dikali 10 juta 500.000. Iuran pensiunannya 100.000, dapat penghasilan neto sebulan. Penghasilan netonya sebulan dia 9.400.000. Habis itu kita setahunkan 12 dikali 9.400.000, dapat 112.800.000. PTKP-nya berapa? PTKP K0 58.500.000. Dapat kita kurangin PTKP ya. Jadi penghasilan kena pajak setahun 54.300.000. Kita hitung deh tuh pasal 21 utangnya. 54.300.000 masuk lapisan pertama yang 5%. Kita kali 5%. Dapat 2.715.000 yang kita yang di highlight warna hijau ya, Bapak Ibu. Nah, ketemu tuh. Januari sampai Desember kita bagi 12, 2.750. Penghasilannya berarti ya di yang sebulannya 226.250. Sekarang kita pakai ter nih. Bagaimana pakai ter? Januari sampai November, kita kan udah tahu nih PTKP-nya. PTKP K0 berarti masuknya TER A. Habis itu yang 10 juta masuknya tarif yang mana? Masuk 2%. Penghasilan brutonya dikali tarif 2%, dapat 200.000 per bulan. Udah, stop. Di situ aja. Nggak usah kita kurang-kurangin, nggak usah kita tambah-tambahin, nggak usah kita papain lagi, kita nggak perlu jukir balik. Langsung aja 2% dikali penghasilan brutonya. Dapat Januari, November, segitu aja. Nah, Desembernya bagaimana nih? Desembernya kita kan udah ngitung tadi tuh. PPh 21 terutang setahun 2.715. Dikurang, dikurang apa? Nah, dari Januari sampai November kan kita sudah motong 200.000. 200.000-nya kita kali 11. Penghasilan setahun, sorry, pasal 21 setahun dikurangin pasal 21 yang sudah kita potong. Dapat hasilnya di masa Desember, nah, kita motong 515. Kalau kita bandingin, sama saja antara yang perhitungan TER dengan perhitungan PPh 21 yang sebelumnya. Jadi tidak berbeda PPh-nya 21-nya setahunnya. Nah, next lagi ya. Ya, nanti kita akan ada contohnya ya, pegawai tetap ya. Ada 9 contoh yang akan kita sajikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon disimak. Jadi sebelum tanya di kolom chat, kita lihat dulu contohnya. Next. Ya, ini ya. Ada Dewan Komisaris,
atau dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Nah, ini kita bagi lagi ya, pegawai tidak tetap yang mana? Pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak secara bulanan. Ada lagi pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan secara bulanan. Terus ada lagi istilah bukan pegawai. Gimana, yang seperti apa? Yang menerima jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dokter yang melakukan praktik di rumah sakit atau klinik. Nah, ada lagi ya pemberian jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan atau melakukan penyerahan material atau bahan. Ini ada semua ya nanti contohnya ya. Kita next lagi ya. Next lagi. Next lagi. Nah, ini Nah, dia nih. Contoh yang kita tunggu-tunggu. contoh. Ini kamu bisa di nanti di Zoom Fit. Nanti bisa ya. Oke. Ini kita baca dulu soalnya nih. Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A statusnya nikah, nggak memiliki tanggungan. Ingat, yang ini PPKP-nya kita tentukan pada saat 1 Januari tadi sudah disinggung sama Mbak Sari ya. Jadi misalnya bulan Januari tanggal 1, ini kebetulan Tuan Z, Tuan A belum belum ada tanggungan, begitu 2 Januari anaknya lahir. Nah, kita lihat tanggal 1 Januari. Nanti dia protes, Pak, ini anak saya lahir nih, Pak, 2 Januari. Ah, ya maaf, kita lihat tanggal 1 Januari. Nanti tahun depan baru K1. Ya. Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A masing-masing sebesar 0,5 dan 0,3 dari komponen gaji Tuan A. Ya, ini tidak akan kita singgung bagaimana. Nah, karena tidak mengalami perubahan perhitungannya, teman-teman ya. Iuran pensiun yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar 200.000 per bulan, sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar 100.000. Itu tidak akan singgung yang mana bisa dibiayakan, mana yang tidak bisa dibiayakan oleh perusahaan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Ya, di sini Tuan A yang biasanya bayar ke Basnas itu dia bayarnya sekarang ke PT Z. Nah, boleh nggak? Ya boleh. Nah, jadi yang Tuan A yang tadinya bayar ke Basnas, sekarang bayarnya ke PT Z. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Nah, ini boleh tolong di Zoom. Nah, setiap masa pajaknya seperti apa dia? Nah, ditekan kontrol, habis itu scroll naik. Yes, kiri dikit. Nah, ini Bapak Ibu ya, semoga terlihat di layar Bapak Ibu. Udah kita zoom. Oh, tadi kan kecil. Pak, kecil banget, saya mana bisa baca. Nah, kita zoom sekarang. Gajinya tetap ya, namanya gaji tetap 10 juta semua. Tunjangannya 20 juta, Alhamdulillah. Dapat THR di bulan Desember 60 juta. Di bulan Juni dapat bonus 20 juta karena prestasinya. Di bulan Februari, wah ini Februari saya butuh, ini nih ada kerjaan banyak banget, saya butuh lembur. Dapat uang lembur 5 juta. Bulan Mei, kerjaan menumpuk lagi, dia lembur lagi. Di bulan Mei dapat 5 juta. Kemudian ada premi JKK dan JKM 80.000 sebulan. Kita total penghasilan brutonya. Januari 30 juta 80.000, Februari 35, Maret 30 sama kayak April. Nah, Mei-nya ini akan ada lembur di 5 juta jadi 35 juta. Juli dia dapat bonus, ada tambahan jadi 50 juta. Dan nanti di Desember dia dapat THR 60 juta. Ini sudah kita hitung ya. Untuk THR-nya berapa? THR-nya ini disesuaikan dengan penghasilan brutonya Bapak Ibu. Jadi ada yang 13%, ada yang 14%, ada yang nanti di bulan Juli itu 18%. Ingat, hitung THR-nya adalah dari penghasilan bruto, tidak perlu dikurang-kurangin. Kita ketemu pasal 21-nya untuk tiap bulan adalah Januari 3 juta, 4 juta, nanti paling besar di bulan Juli ada 9 juta. Nah, kita totalkan pasal 21 selama setahun dapat angka 50 juta 120 ribu. Nah, kita geser kanan dikit. Nah, ini dia. Ya, ini untuk masa pajak Desember ya, Desember 2024. Penghasilan bruto setahunnya.
450 juta. Tadi udah sama-sama kita hitung penghasilan bruto setahunnya. Pengurangnya apa? Pengurangnya ada biaya jabatan maksimal 6 juta ya. Iuran pensiunnya 12 bulan dikali 100.000 dapat 1.200.000. Zakat yang dibayarkan ke PTZ, ada zakatnya yang dibayarkan ke PTZ bukan ke Basnas, zakatnya dibayarkan ke PTZ jadi boleh jadi pengurang. Nilainya 2.400.000 sehingga penghasilan neto setahun kita dapat adalah 441.360.000. Kita kurangkan dengan PTKP-nya. Untuk wajib pajak sendiri PTKP-nya 54 juta, tambahan karena statusnya sudah menikah 4.500.000 sehingga PTKP-nya 58.500.000. Dapat penghasilan kena pajak setahunnya 382 juta. Kita hitung deh tuh. PPh 21-nya terutang adalah 5%. Ini kena tiga lapis. Tiga lapis tarif pajak yang 5, 15 sama 25. Dapat PPh 21 tahunnya 64.715 yang sudah dipotong. Yang sudah dipotong ada 50.120.000, sorry ya. Dari mana kan sudah kita hitung tadi, Januari sampai November sudah kita potong, kita totalkan. Dapat jumlahnya adalah 50 juta sekian. Di bulan Desember yang harus dipotong adalah 14 juta. Wah kok Pak, bedanya jauh sekali. Ya memang seperti ini cara ngitung ternya ya Bapak Ibu ya. Jadi di Desember ada yang lebih bayar, ada yang kurang bayar. Ini contohnya adalah yang kurang bayar. Baik, kita boleh scroll lagi, kecilin. Kita next lagi. Baik, ini contoh PPh 21 yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada di awal tahun kalender, tapi baru kerja di tengah tahun. Nah, ini contohnya ya. Kan kadang-kadang namanya kita di perusahaan nerima lowongan itu nggak harus di Januari ya. Kadang-kadang ada yang resign di bulan September, ada yang resign di bulan Juli. Nah, ini contohnya adalah kita nerima pegawai di bulan September, tepatnya di tanggal 1 September 2024. Tuan B ini berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar 15.500.000 per bulan dan membayar uang pensiun melalui PTY sebesar 100.000 per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan pasal 21 Tuan B sebagai berikut ya. Karena mulai masuk bekerja di bulan September, langsung kita hitung dari bulan September. September 15.500.000 masuk kategori A, 15.500.000 itu 7%. 15 kali 7% dapat 1 juta sekian. Oktober juga sama, November juga sama, Desember. Nah, ini dia. Hitung Desembernya bagaimana? Nah, dapat penghasilan bruto setahun 62 juta. 62 juta dari mana? September, Oktober, November, Desember kita tambah. Pak, kok nggak dari Januari? Loh kan dia kan mulai kerja dari September. Kok dia jadi Januari? Ya nggak adil lah. Setahunnya ada dihitung dari September, Oktober, November, Desember. Dikurang biaya jabatan 5%, dapat 2 juta. Iuran pensiunnya 4 kali 100.000 karena 4 bulan dia bekerja. Penghasilan netonya ini mungkin boleh tolong di zoom lagi, mungkin ada yang tidak terlihat. Ini perhitungan Desembernya. Nah, yes. Nah, ini biar lebih jelas lagi. Tadi sudah sampai penghasilan neto setahun 59.600.000. Hitung PTKP-nya. Kebetulan dia kan TK0, PTKP-nya 54 juta. 59 dikurang 54 dapat penghasilan kena pajak setahunnya 5.600.000. 5.600.000 masih masuk lapisan tarif yang pertama, yaitu 5%. 5 dikali 5,6 dapat 280.000. Nah, terus yang sudah dipotong berapa nih? Ternyata sudah kita potong dari bulan September sampai November, sudah kita potong 3.255.000. Berarti kegedean dong, Pak. Ya iya. Yang lebih dipotong 2.975.000 yang di bulan Desember. Nah, terus bagaimana? 2.900.000 kita kembalikan ke wajib pajak, yang kemudian kita bisa kompensasi ke masa pajak berikutnya, atau mau kompensasi ke masa pajak yang lain, boleh.
Tapi buat orang yang Bapak yang ini ya, bukan jangan digabung sama orang lain. Next. Nah, ini contoh yang mulai bekerja tahun berjalan ya. Sekarang yang WNA nih. Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PTX pada tanggal 1 September 2024. Masa kontraknya 3 tahun. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan TK 0. Nah, ini kita stop di sini nih. Masa kontrak selama 3 tahun. Walaupun dia warga negara Australia, nanti kita ada time test. Nah, dia masuk dan dia ada niat untuk tinggal di Indonesia lebih dari time testnya, berarti dia masuk sebagai wajib pajak dalam negeri. Ya, TK 0 ya, sini. Kemudian Tuan C menerima atau memperoleh gaji sebesar 15.500.000 per bulan. Alhamdulillah. Mister, mulai bulan September 2004, Tuan C melakukan pembayaran sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar 775.000. Ini ada sumbangan wajib ya. Bayarnya ke PTX. Nah, bayarnya PTX ke lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah. Ini syaratnya adalah lembaga keagamaan yang sudah disahkan oleh pemerintah. Ya, kita sebagai pemotong pajak, kita pastikan lembaga keagamaannya sudah punya pengesahan. Hitungannya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Mulai bekerja September sampai Desember. September gajinya brutonya 15.500.000. TER-nya TER A 7%, bruto dikali 7% dapat 1.085.000. Bagaimana perhitungan pajak terakhirnya? Oke, kita zoom lagi. Bruto setahunnya 62 juta. Walaupun setahun ini katanya setahun, tapi dari September sampai Desember. Biaya jabatan maksimal 4 kali 500.000, 2 juta. Dia juga si Mister C ini, mungkin Mister Charlie kali ya, ya. Ada sumbangan keagamaan bersifat wajib 4 bulan dikali 775 dapat 3.100.000. Penghasilan neto setahunnya 56.900.000. Penghasilan netonya kita setahunkan 12/4 dikali 56.900. Pak, ini setahunkan ya, iya kan kita ngitung di setahunkan. Penghasilan tidak kena pajak setahunnya 54 juta, dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. 11.700.000. Kalau misalnya 116.710.000, nah kita bulatkan ke bawah ya. PPh 21 terutangnya 5% kali 60 juta, ini sudah masuk dua lapisan tarif. 5 sama 15 dapat 11.505.000. PPh 21 terutang di tahun 2024 4/12 kali 11.505.000 dapat 3.835.000. Yang sudah dipotong, nah kita sudah hitung tadi ya di tabel sebelah masih ada tuh nongol dikit. Sudah kita potong itu 3.255.000, yang dipotong di bulan Desember 580.000. Ini contoh yang kurang bayar. Tadi yang sebelumnya contohnya lebih bayar, yang ini kurang bayar. Oke, Podai minum dulu, Podai. Oh, boleh. Kita aku lanjutkan. Oke. Siap. Haus ya? Haus, Bu. Minum dulu, ada nggak minumnya? Ada. Oke, baik. Next, Vi. Contoh selanjutnya, Bapak dan Ibu ya. Ini banyak banget contoh, jadi nanti mungkin Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan saja. Saya nih kasusnya sesuai contoh yang mana sih? Ada semua, hampir ada semua ya Mas Bodai. Ya, dan ini kita materi akan kita bagi nanti ya di akhir Iya, ya. Tenang aja, tenang aja. tenang aja. Mas, Jadi saya lupa tadi yang mana betul, cepetan. Nah, iya, tenang aja. Kita bagi. betul ya. Nanti tinggal dicari aja nih kasus saya nih kayaknya mirip contoh yang mana ya. Oke, kita lanjut. Oke, Tuan D mulai bekerja di PTW sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. TK 0. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan D berhenti bekerja pada PTW. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau memperoleh gaji sebesar 17.500.000 per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PTW sebesar 100.000 per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh 21 Tuan D
sebagai berikut. Jadi ini contoh perhitungan untuk pasal 21 pegawai tetap yang memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan ya Bapak dan Ibu. Jadi ini contohnya Tuan D bekerja masa Januari sampai dengan Agustus dengan penghasilan per bulan 17.500.000. Lalu masuk kategori ternya adalah kategori A. PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan adalah 1.400.000. Jadi tadi tinggal mengalihkan ya 17.500.000 kali tarif ternya. Dapat hasilnya 1.400.000 per bulan. Lalu di total selama dia bekerja itu dari Januari sampai Agustus sebesar 140 juta dengan PPh yang telah dipotong sampai dengan Juli 9.800.000. Nanti kita lihat masa Agustusnya berapa yang harus dibayarkan. Oke, digeser, digeser, bergeser, geser. Geser-geser. Oke, menghitung masa pajak terakhirnya ya, masa Agustus. Penghasilan brutonya tadi 140 juta, lalu pengurangnya sama, ada biaya jabatan dikali 140 juta, lalu ada iuran pensiun, karena hanya 8 bulan, tentu saja hanya dihitung 8 bulan. Totalnya 4.800.000, lalu penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus, dikurangkan Bapak dan Ibu 140, dikurang 4.800.000, dapatnya 135.200.000. Lalu PTKP setahunnya, karena TK 0 ya, statusnya tadi 54 juta. Lalu penghasilan kena pajaknya sampai dengan bulan Desember ada 81.200.000. Penghitungan PPh-nya kena dua tarif juga ini. Kena yang 5% dikalikan 60 juta itu 3 juta. Lalu selebihnya 81 juta dikurang 60 juta, hasilnya 21.200.000 dikalikan 15%. Jadi tarif pajak untuk selanjutnya kena dua tarif, jadi total PPh yang harus dibayarkan 6.180.000. Terus tadi yang sudah dipotong itu kelebihan lah. Yang sudah dipotong sampai bulan Juli 9.800.000. Sehingga PPh yang lebih dipotong 3.620.000. Nah, kelebihannya bisa minta ke kantornya ya Mas Badai? Iya. Iya, oke. Lanjut. Contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya mana Mas Badai ini? Mana nih? Oke. Nah, ini dia. Oke, contoh perhitungan untuk pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan. Ini setiap masa pajak, contohnya September sampai Desember dengan penghasilan 22.500.000, lalu ternya ada di kategori A 9%, PPh yang dipotong 2.025.000. Oke, nah masa pajak terakhir dalam hal Tuan D tidak menyerahkan bukti potong dari PTW ke PT AB. Lalu perhitungan pajak pasal 21 pada masa Desember 2024. Ini penghasilan bruto setahunnya 90 juta, lalu biaya jabatannya 5%, 2 juta kali 90 juta, maksimal 500.000 ya kalau untuk setiap bulannya jadi 2 juta, lalu iuran pensiunnya 100.000 dikali 400.000, dikurangkan penghasilan neto setahun 87.600.000, lalu PTKP TK 0,54 juta, PKP setahun 33.600.000, lalu dikalikan ini penghasilan terutangnya setahun sama 1.680.000 yang sudah dipotong masa September sampai November 6.075 sehingga ada kelebihan juga 4.395. Oke, geser geser geser. Nah, ini masa pajak terakhir dalam hal Tuan D menyerahkan bukti potong nih. Kalau yang tadi kan tidak menyerahkan. Nah, yang ini menyerahkan dari PT yang sebelumnya ke PT yang baru ya.
penghasilan penghasilan bruto setahunnya 90 juta. Ini lalu sama dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Hasilnya penghasilan neto September sampai dengan Desember di PT yang sebelumnya 87.600.000. Lalu penghasilan neto bulan Januari sampai Agustus di PTW 135.200.000. Lalu ditambahkan ya penghasilan di PT yang baru itu ditambahkan penghasilan neto masa Januari sampai Desember jadi 222.800.000. Lalu dikurangkan dengan PTKP-nya 54 juta. Nah, dapat penghasilan kena pajak setahunnya 168.800.000 dikurangi dengan dicari PPh terutangnya setahun ya. Itu PPh setahunnya kena dua tarif, kena dua lapisan tarif, 5% dan 15%. Totalnya 19.320.000. Lalu dikurangi dengan pasal 21 yang sudah dipotong di bulan Januari sampai Agustus di PTW itu 6.180.000. Lalu PPh terutangnya bulan September sampai Desember itu 13.140.000. Nah, pajak penghasilan yang sudah dipotong dari September sampai November di PTAB-nya 6.075.000. Sehingga pajak penghasilan pasal 21 yang wajib dipotong pada masa Desember adalah kurangnya 13 juta dikurang 6 juta 7.065.000. Oke, lanjut. Belum ya kangen ya, satu lagi. Kalian kayaknya udah gak sabar nih pengen ini juga dari tadi belum Iya, ngomong kayaknya kapan belum giliran ada saya giliran nih? saya kapan sih dari tadi Ah. nggak dikasih ya. Sabar, 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 tenang. sabar. Habis ini Satu deh. lagi. Satu lagi. Contoh perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Ini contohnya bulan Januari sampai Agustus dengan penghasilan, oh iya Tuan E, kalau ini Tuan E ya. Tuan E bekerja di PT P sejak tahun 2020. Tuan E-nya berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan TK0. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan E berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima atau memperoleh penghasilan gaji 17.500.000 per bulan. Nah, kita lihat setelah tahun 2024 perhitungan PP hanya seperti apa. Ini ada setiap masanya Januari sampai dengan Agustus. Agustus. Ah, Nah, kalau Januari kita sampai Juli lihat dulu nih. Januari sampai Juli dulu ya, yang sudah ada PPh-nya. Ini penghasilan brutonya sama sih 17.500.000 itu PPh-nya dari kena tarif ternya yang 8% ya. Lalu PPh 21-nya 1.400.000 dari bulan Januari sampai dengan Juli. Nah, untuk masa terakhirnya di masa Agustus nanti kita lihat perhitungannya seperti apa. Oke, geser-geser. Geser-geser, Vi. Nah, ini kayak kuis komuni. Pernah ya dulu geser, geser, geser. Iya, Kuis apa tuh? Jadul banget ah. jadul banget. Oke, perhitungan masa pajak terakhir. Penghasilan bruto sampai dengan Agustus tadi 140 juta ya. Hmm. Dikurangi tetap nih, dikurangi pengurangan tetap biaya jabatan. Itu 5% kali penghasilan brutonya maksimal 8 kali 500 4 juta. Lalu penghasilan netonya setelah dikurangkan jadi 136 juta. Lalu penghasilan neto di setahun kannya dibagi nih ya, Udah ya, 12/8 karena cuma sampai Agustus hari 136.000 juta, 136 juta. Hasilnya 204 juta. Lalu dikurangi dengan PTKP-nya sendiri TK0 54 juta. Maka PKP setahunnya 150 juta. Nah, untuk menghitung PPh 21-nya, kena tarif dua lapisan tarif 5% dan 15%. Pokoknya yang 5% itu batasannya 60 juta, itu 3 juta. Lalu selebihnya masuk ke lapisan yang kedua, 15% kali 90 juta ya. Hasilnya 13.500.000.
Nah, PPh satu terutang sampai dengan bulan Agustusnya 8/12 karena 8 bulan kali 16.500.000 yang untuk setahun. Nah, sama dengan 11 juta. Lalu yang sudah dipotong tadi sampai bulan Juli itu 9.800.000. Maka di bulan Agustus wajib dipotong PPh 1.200.000. Ya, 11 juta dikurang yang telah dipotong tadi. Oke, next kita kasih Kang Ian nih. Kayaknya udah gak sabar, Podai. Aduh, dia udah ngelirik-ngelirik Nah, terus. dari tadi Kapan saya nih? kapan jatah saya? Oke, silakan kepada Mas Ian. Silakan, Kang Ian. Oh, silakan Geser-geser sini. aja. Share, share. Sekarang kita geser. Ah, Oke, lanjut. Di sana gunung, di sini gunung. Gunungan. Di tengah-tengah dibangun jalan. cakep artinya. Mas Podai, Mas Hari, Bu Is, Apa ya? top banget emang. Ya. Baiklah, izinkan saya untuk melanjutkan. Iya Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang. Sebelum kita lanjutkan, mungkin minta tolong Bapak Ibu ikuti instruksi saya ya. Jadi supaya kita tidak terlalu tegang kan gitu ya. Boleh dibantu Bapak Ibu, mungkin eh, Kak Vivi bisa dibuka layarnya dulu. Layarnya ada. Stop share, kemudian layarnya dibuka. Nah, mohon izin Bapak Ibu bisa open kamera. Iya, kita belum foto ya. Iya, nih kita kan belum foto juga nih Bapak Ibu ya. Foto dulu ya sebelum lupa nih. Ya, untuk kepentingan dokumentasi Bapak Ibu mohon bantuannya untuk bisa open kamera. Ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Ini banyak yang kita kenal nih Bu Is. Sering ya. Iya benar. Sering kita nih ketemu. Iya, mulai dari halaman pertama. Iya. Tolong dibantu Kak Vivi untuk difoto. Iya, ditampilkan pose yang terbaik Bapak Ibu karena akan kami publish. Di IG. Iya, ya. Ya, Bapaknya 1, 2, 3. Lanjut ke halaman berikutnya. Ya, ini ada 1000 halaman Bu Is ya. Oh, 1.000. Sertanya 1.001 kayaknya. sangat antusias. Oke, halaman kedua 1, 2, 3. Sudah. Halaman berikutnya masih ada lagi. Nah, yang halaman 3 belum buka semua nih. Tolong dibantu dari Indomobil Energi, GDSK, ada lagi. Bu Etri, Bu dari Etri. Ibu, Saya dibuka, Ibu. Pak Edu, Nggak dilanjut Iya. nih, nggak dilanjut Yang nih mau kalau nggak dibuka videonya. Iya, minta tolong untuk open Oh, kameranya nggak ada. Nggak Oh. ada. Di sebelahnya nggak ada juga Bu ya. Bu Mari. Boleh kita lanjut? Sudah difoto? Kak Oke. Vivi, halaman terakhir. Wah, Oh, ternyata 4 halaman saja, Bu Is. halaman ya. Iya. 900-nya nggak ke capture ya. Iya, baik. Ada siapa nih? Mas Gustian, Ada Pak Edu. Pak Edu. Pak Edu mana nih Pak Edu? Nggak ada penampakannya. Iya, iya. Sudah difoto? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, yang instruksi yang kedua, Bapak Ibu eh, minta tolong diikuti instruksinya pertama. Silakan menengok ke sebelah kanan. Ikut juga. Nah, ya, kita juga ikut. Tengok ke sebelah kanannya, kemudian eh, lemparkan senyuman. Doang. Nggak ada orang nggak apa-apa ya, silakan lemparkan senyumannya. Kalau sudah, tengok ke kiri, Senyum ya, yang paling lempar juga senyuman ke teman di sebelah kirinya. Oke, sudah ya. Semua sudah menerima senyuman yang ya ceria hari ini ya. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu atas Senyuman tanggal muda ya. kerjasamanya. Mereka tanggal muda, kita tanggal tua. Curhat lagi. Ya, untuk slide berikutnya sudah tampak ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan contoh perhitungan berikutnya. Nah, contohnya masih banyak, jadi kita harus ceria terus. Karena Bapak Ibu terdaftar di KPP ceria. Ceria. Iya, betul. Nah, untuk yang berikutnya, contoh penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap.
yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima atau diperoleh dalam mata uang asing. Contohnya ada Tuan F, ini kalau Tuan F mungkin Tuan Freddy gitu ya, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT U. Pada bulan Januari, Tuan ini menerima atau memperoleh gaji sebesar 2.000 US dollar per bulan ini ya. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah 15.000 rupiah per 1 US dollar. Nah, Tuan F sendiri berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak atau K3. Bagaimana menghitung PPh pasal 21-nya? Nah, yang pertama kita mencari penghasilan brutonya berapa gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian pertama, penghasilan bruto yang diterima oleh Tuan F, kita rupiahkan Bapak Ibu ya, dengan gaji yang 2.000 US dollar, kita kali dengan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukan pembayaran. Atau di sini kita masukkan angkanya 15.000 rupiah. Maka jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh Tuan F dalam bulan Januari, kemudian sudah dikonversi menjadi rupiah adalah sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya kita hitung berapa PPh pasal 21 yang dipotong. Oke ya. Nah, Tuan F statusnya K3. Nah, ini masuk ke tarif efektif bulanan kategori C. Nah, kalau kita lihat di tabelnya, maka tarifnya adalah 11%. Kita kalikan dengan penghasilan bruto yang diterima. Karena beliau statusnya sebagai pegawai tetap ya, gitu ya. Maka PPh pasal 21-nya adalah 3.300.000 rupiah. Oke, lanjut. Berikutnya, untuk contoh PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang seluruh atau sebagian PPh pasal 21 terutang ditanggung oleh pemberi kerja. Oke. Contohnya Tuan G bekerja sebagai pegawai tetap pada Tuan T. Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Statusnya adalah TK 0. Pada bulan Agustus, Tuan G menerima gaji sebesar 51.827.997 rupiah. Kebijakan perusahaan adalah menanggung PPh pasal 21 seluruh karyawan. Nah, oke, berikutnya kita hitung PPh pasal 21-nya. Nah, untuk yang pertama kita lihat adalah PPh pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PT T merupakan penggantian dalam bentuk kenikmatan, gitu ya. Dan ini merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan G pada masa pajak bersangkutan dihitung secara full gross up, maka penghasilan bruto Tuan G menjadi DPP atau dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebesar 65.605.059. Ya. Dari mana nih angkanya? Dari tadi, karena dia di full gross up. Nanti kita akan lihat di aplikasinya untuk mempermudah. Ya, ada contohnya. Biar nggak bingung. Betul. Nah, jadi ini kira-kira sudah dihitung dapatnya angkanya segitu gitu ya. 65.605.059. Penghasilan brutonya Tuan G. Kemudian di dalamnya ada PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, setelah itu baru kita hitung berapa PPh pasal 21 yang dipotong. Nah, karena status beliau ini TK 0, yang digunakan adalah tarif efektif bulanan kategori A. Nah, di tabelnya kita bisa lihat untuk penghasilan sebesar 65.605.059 rupiah, tarifnya adalah 21%. Nah, tinggal kita kalikan. Maka kita akan dapatkan PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 13.777.062 rupiah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini untuk contoh yang PPh pasal 21-nya di atas pegawai yang menerima penghasilan itu memperoleh tunjangan pajak. Contohnya adalah Tuan H bekerja sebagai pegawai tetap pada Tuan PTS. Tuan H ini berstatus menikah, memiliki 2 orang anak atau K2.
Pada bulan Juli 2024, Tuan H menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000 dan tunjangan pajaknya adalah Rp300.000. Tuan H juga membayar iuran pensiun melalui PTS sebesar Rp100.000. Bagaimana menghitung PPh pasal 21-nya? Oke, yang pertama sama seperti yang sebelumnya, kita mencari penghasilan brutonya karena ini pegawai tetap ya. Rumusnya kan tarif TER bulanan kali PH bruto. Nah, PH brutonya di sini adalah gaji yang Rp6.500.000 kita tambahkan dengan tunjangan pajaknya yang Rp300.000. Nah, itulah penghasilan bruto yang menjadi DPP-nya sebesar Rp6.800.000. Nah, setelah kita dapatkan, nah itu lanjut langkah berikutnya tinggal kita hitung PPh pasal 21-nya dengan mengalihkan tarif TER bulanan, ini kategorinya B karena K2, ketemu tarifnya 0,5%, dikali dengan penghasilan brutonya yang Rp6.800.000. Maka PPh pasal 21 yang dipotong adalah Rp34.000. Next. Contoh penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Itu ya, yang diterima oleh pegawai. Contohnya Tuan I merupakan warga negara Inggris dengan status menikah dan memiliki 1 orang anak atau K1. Tuan I mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PTR sejak bulan Juni 2023. Selama tahun 2024, Tuan I menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp35 juta per bulan. Pada bulan Januari 2024, Tuan I menerima atau memperoleh beasiswa untuk menempuh jenjang pendidikan doktoral ya. Ini dari PTR di Indonesia. Universitasnya ada di Indonesia dengan nilai beasiswa Rp20 juta. Baik, kita hitung PPh pasal 21-nya. Nomor 1, seperti tadi, kita cari penghasilan bruto yang akan menjadi DPP. Nah, gajinya Rp35 juta, kita tambahkan dengan nilai beasiswa yang diperoleh ya, Rp20 juta, maka itulah total jumlah penghasilan bruto yang akan menjadi dasar pengenaan dan pemotongan. Setelah kita dapatkan penghasilan brutonya, kita langsung kalikan dengan tarif per bulanan kategori B yang kita lihat di tabel, itu yang nanti kalau dilihat, tarifnya adalah 19%. Dikali Rp55 juta, maka PPh pasal 21-nya adalah Rp10.545.000. Berikutnya, PPh pasal 21 atas anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur ya Bapak Ibu ya. Contohnya, Tuan P, komisaris di PTK, selama tahun 2024, Tuan P hanya menerima penghasilan dari PTK di bulan Desember sekali. Ya. Tuan P berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK 0. Pada bulan Desember 2024, Tuan P menerima atau memperoleh honorarium sebesar Rp60 juta. Sekali dia dapat 60 juta. P pasal 21-nya kita hitung. Oke, yang pertama berdasarkan status TK 0 dan jumlah bruto honorarium sebesar Rp60 juta, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima tadi ya oleh Tuan P pada bulan Desember 2004 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A dengan tarif 20%. Oke, kita bisa hitung pasal 21-nya. Tarif 20% kita kalikan dengan Rp60 juta jumlah bruto honorarium. Tarif rumusnya seperti itu kan ya. Maka ketemu PP pasal 21-nya Rp12 juta. Selanjutnya, ini untuk yang pegawai tidak tetap. Nah, PP pasal 21-nya ya. Dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak secara bulanan. Maka kita lihat, ini kan akan menggunakan TER harian gitu ya, atau tidak kan gitu. Tergantung penghasilan yang diterimanya berapa sehari atau rata-rata seharinya. Kalau kurang dari Rp2,5 juta, maka menggunakan TER harian. Kalau di atas, nah, hitungannya dengan tarif pasal 17 kali setengah dari penghasilan brutonya. Contoh yang pertama untuk yang penghasilannya kurang dari atau di bawah sampai dengan Rp2.500.000 sehari. Contohnya Tuan L bekerja pada PTO. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari.
Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima penghasilan sebesar Rp4.500.000. Sehingga jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp4.500.000 dibagi 10. Nah, gitu ya. Karena dalam satu bulan ini ada 10 hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Maka kita harus menghitung rata-rata seharinya. Sehari atau rata-rata sehari. Nah, ketemu rata-rata seharinya adalah Rp450.000. Maka penghitungan PP pasal 21 menggunakan tarif efektif harian karena ini 450.000, tarifnya adalah 0%, maka PPh-nya Rp0. Nah, catatannya PTO tidak memotong PPh pasal 21 Tuan L, tetapi tetap wajib membuat 10 bukti pemotongan pajak penghasilan. 10 hari itu ya. Oke. Sepanjang, ada catatan dan disclaimer ya, jika sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan satu bukti potong PPh pasal 21 gabungan untuk beberapa hari. Mudah-mudahan bisa segera terrealisir. Jadi tidak perlu bikin 10 tadi gitu ya, cukup satu mudah-mudahan ya. Tapi untuk saat ini masih diminta untuk bikin 10 bukti pemotongan pajak. Kemudian jika penghasilannya melebihi Rp2.500.000 sehari, contohnya Tuan M bekerja pada PTN. Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh sebesar Rp300.000 per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari. Berarti ini expert nih Mas Bode ya. Ah iya. 10 buah sehari 10 kelar. TV sehari kelar loh. Gitu ya. Atau cuma ini doang, tes pen doang. Kayaknya baterainya habis. Oh, baterainya habis ya. Rezeki berarti ya. Dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 3 juta. Gitu ya. Karena kan satu TV 300.000. Dia bisa selesaikan 10. Maka dia dapat 3 juta. Lebih dari 2,5 juta berarti ya. Belum Mbak. Mbak Vivi mohon izin. Lagi geser lagi. Ya, nah. Maka PP pasal 21-nya kita gunakan tarif pasal 17. Nah, ini karena di bawah masih lapisan pertama di bawah 60 juta, maka tarifnya 5% dikali 50% dikali 3 juta rupiah yang dia peroleh. Maka PPh 21-nya adalah Rp75.000. Berikutnya saya nih gantian. Oke. Ya. Pantunnya dong. Nggak ada Oh, nggak ada. depan, saya udah pantun. Baik, ini contoh yang pegawai tidak tetap menerima atau memperoleh penghasilan secara bulanan. Ya, kadang-kadang ada yang pegawai tidak tetap, tapi dia menerima penghasilan secara bulanan selama setahun penuh. Contohnya Tuan N kerja sebagai pemetik teh di perkebunan milik PTM. Tuan N ya, PTKP-nya TK0, menerima penghasilan secara bulanan berdasarkan panen yang diterima. Berikut ini yang rekapnya perhitungannya ya. Januari, Februari, Maret. Begitu di Maret dia hanya dapat 1 juta saja penghasilan brutonya. Untuk TR-nya kategori A 0%, bukan tidak kena pajak tapi kena pajak tapi 0% tarifnya. April dia sudah meningkat lagi, Mei meningkat lagi 8 juta, nanti puncaknya di Oktober dia bersemangat sekali kerjanya dapat 9 juta. Untuk yang 9 juta kategori A TR-nya 1,75%. Desember 8 juta dapat 1,5%, itunya TR-nya. PPh 21-nya 120.000. Kita total penghasilan brutonya setahun 73 juta, PPh 21-nya 870.000. Oke, next lagi. Ini untuk yang dapat pengerjaan bebas. Ya, contohnya adalah pengacara. Tuan U adalah seorang pengacara sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PTF. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PTF sebesar 400 juta. Hitungnya bagaimana? Nah, hitungnya adalah 50% dulu dikali penghasilan yang diterima 400 juta. Dapat 200 juta sebagai DPP-nya. Nah, DPP-nya habis itu kita hitung dengan tarif PPh pasal 17. Karena 200 juta kena 2 lapis tarif pajak. Yaitu yang 5% sama 15%. Nah, misalnya ya, misalnya 60 juta, ya 60 juta cuma kena 1 lapisan tarif. Karena ini berhubung 200 juta, sudah kena 2 lapisan tarif, yaitu 5 dan 15, sehingga pajak yang dipotong adalah 24 juta.
Next, berikutnya dokter. Dokter adalah spesialis anak yang melakukan praktek di rumah sakit ABC. Nah, ini mudah-mudahan ada wajib pajak rumah sakit yang bergabung di sini ya. Dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter. Akan dibayarkan pada Tuan R di setiap akhir bulan. Selama 2024, ini jasa dokter yang dibayar oleh pasien. Datanya seperti ini, Januari, Februari, Maret, sampai ke Desember. Sehingga totalnya adalah 524 juta. Untuk perhitungannya bagaimana? Nah, ini dia, seperti ini ya. Jasa dokter dibayarkan pasien di bulan Januari 45 juta. Kita kali 50% untuk mendapatkan DPP-nya. Dapat 22.500.000. Kita kali tarif pasal 17, 5%. Dapat yang Januari PPh 21-nya 1.125.000. Pak, ini kan contohnya yang setelah hitung DPP 22.500.000. Bagaimana kalau misalnya setelah dihitung DPP-nya hasilnya 65 juta? Apakah dikali 5%? Apakah dikali 15% atau bagaimana? Ya, misalnya jasa dokternya yang dibayarkan pasien di bulan Januari ini nilainya adalah 130 juta. Untuk mencari DPP kan kita kali 50%, dapat 65 juta. 65 juta ini kan masuk dua lapisan tarif. Yang pertama 5%, yang kedua 15%. Jadi nggak kita kali 5%, nggak kita kali 15%, tapi kita pecah dua. Yang pertama 60 juta kena 5%, yang 5 juta sisanya dikali 15%. Ini kebetulan contoh-contohnya adalah untuk 5% semua Bapak Ibu ya. Desember 524 juta, DPP-nya 262 juta setahun, PPh 21 terutang selama setahun adalah 13 juta 100. Nah, di sini ada catatannya. Rumah sakit ABC membuat bukti potong pajak penghasilan pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan. Pak, ini tadi contohnya si pemetik teh kan ada yang kena PPh 0%. Bagaimana itu dibuat bukti potong juga nggak? Yes, tetap dibuat bukti potong walaupun PPh-nya tarif care-nya 0% dan yang dipotong pajaknya 0 rupiah, tetap dibuat bukti potong setiap bulan Bapak Ibu ya. Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh rumah sakit ABC selama dalam surat pemberitahuan tahunan tahun pajak 2024. Ya, harus dilaporkan ya Bapak Ibu ya oleh Tuan R. Kemudian PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC adalah kredit pajak dalam SPT tahunan 2024 Tuan R. Ya, sudah dipotong, dapat bukti potong tiap bulan oleh rumah sakit, dikasih ke Tuan R sebagai dokter. Nah, bukti potongnya ini bukan sebagai pajangan, tapi bisa jadi kredit pajak oleh Tuan R. Berikutnya lagi, nah ini dia contoh lagi ya. Ini yang dia pemberi jasa tapi mempekerjakan pegawai. Ya, contohnya ya, bukan pegawai, sorry, tenaga ahli. Pada bulan Agustus 2024, Tuan V melakukan penyerahan jasa perawatan AC kepada PTE dan menerima atau memperoleh imbalan sebesar 10 juta. Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan V mempekerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah 4.500.000. Oke, jadi si Tuan V ini dapat komisi dari PTE, dapat upah. Kemudian Tuan V mempekerjakan ahli listrik. Habis itu melakukan penggantian komponen AC yang rusak seharga 1 juta, sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan V dan PTE. Dan dibuktikan dengan faktur tagihan dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan V. Ya, ini kuncinya adalah sudah dituangkan dalam kontrak dan dibuktikan dengan faktur tagihan serta faktur pembelian komponen. Pak, misalnya ini saya sama si Bapak V ini sudah terbiasa. Jadi ya kita percaya-percaya aja nggak ada faktur dari ahli listrik, terus nggak ada juga waktu dia beli komponen AC dia juga nggak ngelampirin. Nah ini Bapak Ibu, kita sebagai pemotong, sebagai perusahaan yang memotong tidak bisa seperti itu. Kita tetap minta faktur tagihan dari ahli listrik serta faktur pembelian komponen AC sebagai dasar kita untuk melakukan pemotongan. Baik ya. Ini dasar DPP-nya langsung bagian 2 itu adalah 50% dikali 10 juta imbalannya dikurang 4.500.000
upah tenaga ahli sama 1 juta dari pembelian komponen AC. Dan ini syaratnya adalah harus ada dokumentasinya, kita minta sebagai pemotong. Jika tidak ada, ya tidak bisa dikurangkan. Walaupun Tuan P-nya kita kenal, walaupun Tuan P-nya ngotot, tidak bisa tanpa bukti. Dapat hasilnya 2.250.000. Terus kita hitung PPh-nya. PPh-nya adalah 5% kali 2.250.000. Hasilnya PPh 21-nya adalah Rp112.500. Next. Berikutnya adalah nah, di 21 atas penghasilan berupa penghargaan yang diterima atau diperoleh peserta kegiatan. Tuan W adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Bulan September 2024, Tuan W menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PTD dan menerima atau memperoleh hadiah sebesar 200 juta. Ya, dia atlet diundang dapat hadiah 200 juta. Bagaimana DPP-nya? Perhitungannya? Ya, karena 200 juta sudah masuk 2 lapis tarif pajak, yaitu yang 5% sama 15%. Jadi kita pecah 2. Enggak langsung 15%, tapi kita pecah 2 ya. 5% dikali 60 juta ditambah 15% dikali 140 juta yang dipotong PPh 21-nya adalah 24 juta. Pak, misalnya kita internal perusahaan yang ngadain kejuaraan bagaimana Pak? Ini contohnya di atas catatan nih. Dalam hal Tuan W merupakan pegawai tetap dari PTD, maka pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan W tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetap masa September 2024. Jadi hadiahnya yang diterima nih, hadiahnya yang sebesar 200 juta digabungin nih dengan penghasilannya dia sebagai pegawai tetap. Berikutnya contoh berikutnya adalah yang ini, menarik uang manfaat pensiun. Uang manfaat pensiun sementara dia masih sebagai pegawai. Tuan Ki bekerja sebagai pegawai tetap pada PTJ dan ikut serta dalam program pensiun yang diselenggarakan dana pensiun DEF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada bulan April 2024, Tuan Ki memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari dana pensiun DEF sebesar 20 juta. Pada bulan Juni 2024, Tuan Q kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar 15 juta. Berarti 2 kali ya. Yang pertama April, yang kedua bulan Juni. Bagaimana perhitungannya? Yang bulan April kita kali 5% karena masih di bawah, karena masih di lapisan pertama, 5% dikali 20% hasilnya 1 juta. Yang bulan Juni juga sama, masih di lapisan tarif yang pertama 5% dikali 15 juta hasilnya 750.000. Yang berikutnya PPh 21 atas jasa produksi, tantiem dan gratifikasi yang diperoleh mantan pegawai. Baik, pada tanggal 1 April 2024, Tuan O berhenti bekerja dari PTL karena telah memasuki usia pensiun. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Tuan O menerima atau memperoleh penghasilan jasa produksi 2023. Wah, ternyata walaupun sudah pensiun, ternyata ada jasa produksi nih tahun 2023. Belum diterima Tuan O. Nilainya berapa? 60 juta. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah 5% dikali 60 juta. Hasilnya 3 juta. Karena apa? Masih di lapisan tarif yang pertama. Berikutnya. Nah, ini dia. Ini Tuan X warga negara asing bekerja di PTC, berada di Indonesia kurang dari 183 hari time testnya. Kurang dari segitu. Tuan X menerima atau memperoleh penghasilan pada bulan Maret 2024 sebesar 40 juta. Hitungannya bagaimana? 20% dikali 40 juta, hasilnya 8 juta bersifat final. PPh 26-nya. PPh 26 karena bukan wajib pajak dalam negeri. Berikutnya, contoh berikutnya ini yang menerima penghasilan masih dalam bentuk mata uang asing. Tuannya warga negara asing yang bekerja pada PTB dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Time testnya tidak melampaui. Tuannya menerima atau memperoleh gaji di bulan Maret 2024 sebesar 2.500 US dollar sebulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku Rp15.000. Perhitungannya bagaimana? 20% dikali 2.500 US dollar dikali kurs Menteri Keuangan 15.000.
dapat hasilnya PPh 26-nya adalah 7.500.000 dan bersifat final. Nah, berikutnya. Sudah, Ya, tanggal 20 kan batas melaporkan. cakep. Iya. Ini bukan pantun ya. Izinkan saya ganti melanjutkan. Oh, pantun juga. Mungkin bisa cepat Mas ya ini. Oke. Karena sudah jam Iya betul. kita mau sholat Jumat. Mungkin ada wajib pajak yang mau sholat Jumat juga. Iya. Ya untuk berikutnya ini untuk yang PNS, pejabat negara, anggota TNI, anggota Polri, pensiunan, nah, itu ya. PP Pasal 21 seperti apa? Ini ilustrasinya, contohnya ada. Ini berhubung semuanya apa perusahaan swasta gitu ya, Ya. tidak terdampak. Ya. Ini nanti dibaca sendiri aja kalau pengen. Oke. Kemudian ini untuk yang jika PNS menerima penghasilan dari dua pemberi kerja, gitu kan? Tadi kan sudah disinggung di atas, maka PNS yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan atau bikin pernyataan gitu ya dari dua pemberi kerja. Nah, nanti mekanismenya seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, ini halamannya beda kayaknya Mbak Vivi. 52 dulu, 1 dulu. 51. Ya, nah ini. Nah, gitu ya. Jadi ada dua mekanisme yang di KPP yang sebelumnya, kemudian di KIPB tempat pemberi kerja yang keduanya. Nah, gitu intinya nanti kalau pengen tahu ya dilihat aja gitu. Oke, dan yang terakhir, pensiunan. Pensiunan ini kan kalau PNS, anggota TNI, Polri gitu ya, selesai purna bakti, maka statusnya berubah menjadi pensiunan. Jadi alhamdulillahnya tetap dapat penghasilan Bapak Ibu. Nah, karena dapat penghasilan sebagai pensiunan, dipotong pasal 21 dengan metode penghitungan yang baru dengan TER tadi bulanan gitu ya. Dan masa terakhir dihitung setahun dikurangkan dengan PPh yang sudah dipotong sebelumnya Januari November, maka masa terakhir selisihnya sama juga seperti yang pegawai tetap. Intinya seperti itu. Tapi kalau mau lihat pengen tahu hitungannya seperti apa, contohnya nanti bisa baca sendiri ya. Oke. Selesai. Baik, kita masuk ke kolom pertanyaan kita. Scroll ke atas. Ini udah kali paling atas ya. Dari kakak Diana. Oh, sorry. Oh, sorry belum. Materinya bisa di-share kah? Ya, bisa nanti. Oh, kita share aja sekalian kali ya. Tapi tunggu dulu ini. Ya, ya, ya. Ya, di sini kalian nomor 1 ya. Dari Pak Taufik, kita memiliki pegawai tidak tetap penjaga mes yang dibayar bulanan. Dia memiliki penghasilan yang secara tarifnya 0%. Pertanyaan, 1, apakah perlu tetap dibuatkan bukti potong? Ya, perlu. Nomor 2, kalau pegawai tersebut tidak punya NIK, bagaimana buat bukti potongnya? Mungkin NPWP kali Mas Badan. Mungkin NPP ya? Kalau NIK kayaknya setiap orang. Setiap orang harusnya punya NIK ya? Harus punya ya. Iya, karena untuk mengurus apapun itu, pasti butuh NIK. Halo Bu, halo Pak, Lalu dari mana ini Bapak? saya Taufik Pak. Oh, Pak Taufik, bagaimana Pak? Ya, jadi kita ini kebetulan bisnisnya bergerak di tambang batu bara Pak. Jadi mes-mes kita itu sebenarnya di pelosok hutan lah Pak, di dalam desa-desa di pelosok seperti itu. Jadi untuk menjaga mes, kita biasanya itu menggunakan warga-warga lokal Pak. Dan secara mungkin administratif kependudukannya mungkin tidak semudah di sini lah. Pada intinya mereka juga untuk NIK pun, mereka juga bisa dikatakan masih belum punya lah seperti itu. Nah, dengan kondisi tadi di mana harus tetap dilakukan pemotongan, nah itu kalau tidak ada datanya seperti apa Pak? Karena faktanya seperti itu. Oh, baik, baik, baik. Pak, mohon izin Bapak, ini terkait kendala di lapangan. Saat ini, mohon maaf sekali, ini peraturan menyebutkan minimal membutuhkan NIK atau NPWP Bapak. Apakah kira-kira ada alternatif Pak? Misalnya anggota keluarganya yang punya NIK Pak, seperti itu. Solusi dari kami sementara seperti itu, karena peraturan mengisyaratkan tetap membutuhkan NIK atau NPWP. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Mohon izin ya, Pak.
Apakah ada aplikasi yang baru? Aplikasi yang baru saat ini sudah tersedia di DJP Online. Nanti untuk apa namanya sosialisasinya akan menyusul. Bapak Ibu akan ada sosialisasi tersendiri terkait aplikasi Bukan EBUPOT 21. PPh Pasal 21. Kemudian dari Tiara, kami memiliki kebijakan untuk beberapa benefit pekerja pajak ditanggung perusahaan. Sedangkan pajak atas gaji yang ditanggung pekerja gross up sebagian, apakah dengan skema TER ini masih mengakomodir skema gross up sebagian? Maksudnya mungkin yang ditanggung itu kali ya, bukan di gross up, tapi dia istilahnya di apa tadi? Kalau di sheet itu ada sendiri. Ya, masih masih mengakomodir. Betul, ada contohnya tadi di perhitungan di slideshow. Berikutnya lagi. Mohon tidak coret ya. Oke. Izin bertanya. Bagaimana cara perhitungan PPh 21 untuk komisaris independen yang mempunyai penghasilan teratur? Sudah ada juga tadi di itu di Slide-nya. slide-nya juga sudah ada. Infonya akan ada Ibu Pot sebagai pengganti SPT. Betul. Apakah sudah ada memang betul. Apakah digabungkan dengan pelaporan pajak selain PPh 21 akan digabungkan? Ya, bagaimana cara menjaga konfidensial data agar tidak semua user bisa mengakses PPh 21. Nanti akan ada di ininya di apa namanya pelatihan berikutnya nih di sosialisasi berikutnya akan kita bahas. Dari Pak Gazel, terkait perhitungan TER di kantor kami sudah mencoba melalui simulasi. Alhamdulillah. Jika ada cash pendapatan abnormal seperti bonus atau THR selama 1 bulan dalam setahun, di Desember jadi ada kelebihan setor pajak. Bagaimana penjelasannya terhadap kelebihan pajak tersebut? Ya, jika tadi kan sudah kita kasih contoh, yang ada kelebihan berarti dikembalikan ke wajib pajak. Next. Bapak Ibu mohon materinya di-share ya. Nanti kita share di kolom chat, sudah kami share ya. Tolong materinya bisa di email, sudah kami share di kolom chat. Bagaimana perlakuannya jika karyawan berhenti di awal tahun atau pertengahan tahun? Sudah ada juga. Yes, bantu jawab. Terima kasih. Izin bertanya untuk perhitungan mantan pegawai, misal karyawan resign bulan Agustus 2024. Untuk penghasilan kena pajak Januari sampai Agustus sebesar 300 juta. Untuk pembayaran sisa hak mantan pegawai yang dibayar bulan September, apakah kena tarif 5% atau 25%? Sudah ada juga perhitungannya jika karyawan berhenti di tengah tahun. Sudah ada. Maaf, Ibu, boleh kami dikirimkan contoh perhitungan? Yes, yes, sudah ada juga di kolom chat. Silahkan di-download. Coba kasih contoh karyawan bekerja dari Januari sampai Mei. Sudah ada juga, yes. Sudah ada semua di Sudah contoh semua ya. Oke, jadi sabar saja dulu. Kita tunggu dulu sampai selesai, baru kita bertanya. Tidak apa-apa, tapi pertanyaannya saya menghargai sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Perhitungan PPh 21 jika ada tunjangan pajak dari perusahaan. Oke, tadi juga sudah dicontohkan. Mekanisme pelaporan SPT masa bulanan. Apakah betul perlu membuat bukti potong wajib pajak pribadi setiap bulan? Betul. Tiap bulan dibuat bukti potongnya. Untuk perhitungan pesangon pajak final, seperti apa? Sudah ada juga. Yes, tidak berubah kalau itu yang final. Dari Kopkar, Gobel. Untuk pegawai tetap dan bukan pegawai berkesinambungan. Nah, ini dia. Untuk berkesinambungan atau tidak berkesinambungan sudah tidak ada lagi berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Contohnya juga sudah ada di PowerPoint-nya ya, di PDF-nya. Bapak Ibu mohon untuk materinya. Yes, silakan di-download di kolom chat sudah tersedia. Bila seorang komisaris hanya menerima uang bulanan tapi tidak merangkap sebagai pegawai, tetap pada perusahaan yang sama. Bagaimana cara penghitungan pajaknya? Ya, disamakan ya. Seperti itu. Sudah ada juga contohnya. Bagaimana cara kompensasi lebih bayar yang terjadi di Desember tersebut? Bisa dikompensasi ke masa Januari atau bisa dikompensasi ke masa pajak manapun juga Bapak Ibu. Maaf Pak, kameranya tidak ada. Silakan ke Glodok. Materinya bisa di-share? Bisa. Yes, di kolom chat. Dari Liana. Siang Pak Ibu, izin bertanya, untuk contoh perhitungan PPh 21 atas jasa dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan atau klinik, bukankah kita harus akumulasikan? Tidak perlu diakumulasikan, karena perhitungannya sudah berubah lagi. Ini sesuai contoh ya. Sesuai yang contoh. tadi ya, ada contoh dokter sendiri. Mohon info kapan diterapkan EBUPOT unifikasi dua-dua? Sudah ada. Sudah, sekarang sudah Januari ini yang dilaporkan di masa Februari sudah diterapkan. Silakan login di JP Online. Oh ya, ya. Ya Pak Yan ya tadi ya, Kakak Amin, admin, Pak Yan ini tadi mungkin yang menang, silahkan di Pak ya, Pak Yan Riswanto. Pak Yan Riswanto, tolong di save nanti. Alamatnya. Pertanyaan kami yang tertinggal, kami adalah kontraktor bangunan
dan mengerjakan pekerja harian yang mendapat upah sebesar 150.000 per hari. Apakah dikenakan PPh pasal 21? Terima kasih. Dikenakan, tapi nilainya adalah 0%. Lagi, Bapak Ibu mohon sharing. Ya, yes, di kolom chat. Silakan di-download. Kalau upah harian dibayar mingguan, upah sehari di bawah 4.500. Bagaimana bentuk pemotongan PP 21-nya? Sudah ada juga, yes. Kode unit kerja pemberi penyuluhan apa ya? 007 Kakak. Yes, terima kasih Kakak. Apalagi eh bagaimana untuk agama lain? Ya, lembaganya apa? Ya, ini dia. Eh yang syaratnya adalah yang ada izin dari Menteri Keuangan. Silakan dikonfirmasikan. Misalnya saya ke lembaga A, Pak, kami dari perusahaan ingin menyampaikan sumbangan keagamaan. Tapi syaratnya harus ada izin dari kementerian. Apakah kami boleh minta? Itu tidak apa-apa. Nanya saja kan boleh. Kalau masukin ke kotak, ini mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak bisa. Karena syaratnya adalah lembaga tersebut harus diakui oleh Menteri Keuangan. Silakan lembaga apapun, agama apapun, silakan boleh diperbolehkan asal ada pengesahan dari Menteri Keuangan dan bentuknya ada tanda terimanya. Biasanya ada tanda terimanya ya. Seperti itu. Dari PT Indria, Hengki, jika dalam 1 bulan ada penerimaan gaji dan THR atau bonus dalam tanggal yang berbeda, apakah perhitungan dan bupot yang dijadikan satu atau dibuat atau diperhitungkan terpisah? Dijadikan satu di bulan tersebut. Untuk fee konsultan sudah ada tadi contohnya. Yang untuk yang bukan pegawai, Pak, maaf kami boleh buka recording untuk bertanya. Buka recording untuk bertanya maksudnya? Mungkin itu di unmute kali. Oh, di unmute. Di kolom chat silakan kami tunggu. Bisa dilihat dari manakah? List lembaga agama yang diakui oleh Menteri Keuangan. Ini mungkin ada website tersendiri Kementerian Agama ya. Ada PMK-nya, yes. Satu hari. Satu hari. Satu minggu kita bayar. Apa dikali dulu baru kali-kali. Yes. Berikutnya di kolom chat lagi. Hana, oke, mohon dicatat kakak. Hana, alamatnya. Sudah paling bawah ini? Udah? Maaf Pak, boleh Ya. kami bertanya Pak? Boleh Pak. Nah, sedikit ya Pak. Boleh. Ini kan untuk Iya, kami sedikit. tadi itu yang 450.000 Pak. Iya, betul. Itu kita kalkulasiin dulu per minggu atau tetap kita pakai yang 450.000-nya tersebut Pak? Ya. Untuk Jadi pemotongan ini pajak PPh 21-nya. ya kan dia kan dapat penghasilannya kan hitungannya kan per harian. Ya, Jadi betul. Bapak ngasihnya seminggu nih. Ya, Bapak silakan yang totalnya itu Bapak bagi 7. Nah, dapat kan tuh ya berapa seharinya ya? Betul Pak. Nah, sehari di atas atau di bawah 450.000 Pak? Itu masih sama 450.000 Pak. Ada yang Pas berarti ya. nggak, Pak? Ya. Kalau pas berarti 0% tarifnya Pak. Oh, berarti dihitungnya sama jumlah hariannya aja ya, Pak? Ya, Bukan yes, jumlah per yes. minggunya ya? Yes, bukan per minggunya Pak. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya Ya. Pak. Pak, liatin mukanya dong Pak. Udah nggak apa-apa. Baik, kita ada video. Boleh video di YouTube mungkin? Ini dia wajahnya terlihat. Terima kasih Bapak. Wah, dipin lagi. Izin foto ya Pak buat dokumentasi. Boleh di foto sebentar. Yang senyum Pak, senyum Pak. Senyumnya. Buat teman-teman mungkin dari Gobel Dharma Sarana nih yang masih jomblo. Terima kasih Pak. Maaf Pak, aku bertanya lagi Pak. Kalau untuk dibayar per bulanan sama Pak? Kalau di bulan tarifnya beda lagi. Sesuai tadi itu di slideshow. Oh, siap Pak. Yap. Ya, terima kasih banyak ya Pak sebelumnya Pak. Sama-sama Bapak. Mari Pak. Mari. Itu apa? Berkatnya di sebelah sana. Kotak berkat. Baik, ini ada yang kita mau share screen video terakhir mungkin.
Halo kawan pajak, mau nikmati layanan perpajakan kapan dan di mana saja? Sekarang sudah bisa. Simak video ini sampai akhir. Nanti diingetin lagi, Mas. Proses bisnis taxpayer account management atau manajemen akun wajib pajak. Sebelum dimulai, perlu diketahui bahwa informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Saat ini, wajib pajak dapat mendapatkan informasi secara daring melalui laman djponline.pajak.go.id. Namun informasi hanya terbatas menu profil singkat wajib pajak dan riwayat SPT. Sebagai gantinya, DJP meluncurkan eTPA yang dapat diakses melalui laman tp-portal.intranet.pajak.go.id yang dapat diakses dengan memasukkan NIK atau NPWP 16 digit wajib pajak dan password yang telah dibuat pada saat aktivasi. Jika belum memiliki, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran baru untuk mengaktifkan akun wajib pajak elektroniknya. Tersedia pula pilihan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, serta menu reset atau lupa password. Taxpayer Account Management merupakan proses bisnis yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengelolaan informasi perpajakan untuk tiap wajib pajak. Taxpayer Account Management akan memberikan informasi profil, hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan buku besar atau riwayat transaksi perpajakan yang dapat diakses wajib pajak kapan saja dan di mana saja. Taxpayer Account Management menampilkan data yang update dan komprehensif, serta sistem akuntansi yang terintegrasi dalam sistem inti administrasi perpajakan. Apa saja manfaat TAM? Data yang terintegrasi. TAM menyajikan data dan atau informasi perpajakan wajib pajak dalam satu aplikasi. Andal. TAM memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Data yang komprehensif. TAM menampilkan data dan atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. Akses yang mudah. TAM memberikan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, serta mengakses layanan perpajakan yang tersedia. Informasi pertama yang disajikan kepada wajib pajak setelah berhasil login pada akun wajib pajak elektronik adalah informasi profil wajib pajak yang merupakan gambaran komprehensif tentang kondisi perpajakan wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang berasal dari setiap proses bisnis yang relevan. Ikhtisar profil wajib pajak memuat informasi alamat, kontak telepon dan email, klasifikasi lapangan usaha, daftar kode billing aktif, saldo buku besar wajib pajak, daftar kasus aktif, daftar fasilitas perpajakan, dan sebagainya. Untuk informasi data lebih detail, dapat dilihat pada submenu di panel sebelah kiri, laman profil wajib pajak. Menu buku besar wajib pajak memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan dalam bentuk entry debit dan kredit. Dengan buku besar, wajib pajak dapat mengetahui kondisi terkini atas jumlah kewajiban atau utang pajak dan hak kelebihan pembayaran pajak secara transparan dan akuntabel. Sisi kredit menggambarkan hak yang dimiliki wajib pajak, antara lain pencatatan atas pembayaran yang telah dilakukan, pelaporan SPT lebih bayar, dan penerbitan SKP lebih bayar. Sedangkan sisi debit mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak, antara lain pelaporan SPT kurang bayar dan penerbitan produk hukum yang menyebabkan kurang bayar. Untuk contoh pencatatan transaksi perpajakan dalam buku besar, dapat dilihat pada contoh berikut. Setoran deposit pajak sebesar 100 juta rupiah
melaporkan SPT kurang bayar sebesar 5 juta rupiah yang dibayar dengan deposit sehingga dicatat pemindah bukuan keluar dan pemindah bukuan masuk 5 juta rupiah. Saldo akhir dari buku besar wajib pajak 95 juta rupiah berasal dari nilai sisa di sisi kredit dari deposit yang belum digunakan oleh wajib pajak. Demikian video proses bisnis Taxpayer Account Management. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi terkini. Baik Bapak Ibu kami ingatkan lagi di kolom chat sudah tersedia link untuk mengisi daftar kehadiran. Kami sediakan sertifikat ya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Kami persilakan untuk mengisi. Kemudian sertifikatnya akan dikirim ke email. Ya, sertifikatnya dikirim ke email Bapak Ibu ya. Ke email yang diisi di situ. Ya, di situ sudah tersedia. Baik, demikian sosialisasi hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Kukira ini hubungan istimewa, ternyata teman biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam, terima kasih Bu Sari, Pak Uday, dan tim. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di BIMTEK Ibu Pot ya Bapak Ibu. Baik Pak, ditunggu undangannya Pak. Terima kasih Pak.